Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah kalau baik semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Wah, mulai. Doa selesai. Tadi kalian sudah mempelajari tentang Sunan Ampel. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang Sunan Giri. Sebelum Bapak memulai pelajaran, apakah ada yang tahu tentang Sunan Giri? Oke, kalau tidak ada yang tahu berarti akan Bapak jelaskan. Sunan Giri ada 3 yang akan Bapak jelaskan, yaitu riwayat dan silah Sunan Giri dan kepribadian dan contoh nilai positif Sunan Giri. Yaitu pertama Bapak akan menjelaskan tentang riwayat dan silah Sunan Giri. Sunan Giri adalah Sunan putra Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama yang dari Gujarat yang menetap di Pasai, yang kini bernama Aceh. Ibunya bernama Dewi Skardu, putri dari Raja Hindu Belambangan, Jawa Timur yang bernama Prabu Menak Sambunyu. Itu Bapak akan sambil mengisahkan tentang Sunan Giri, yaitu bermula ketika Maulana Ishaq tertarik untuk mengunjungi ke Jawa Timur karena ingin menyebarkan suatu agama Islam. Setelah bertemu dengan Sunan Ampel yang masih sepupunya, maka ia disarankan berdakwah terlebih dahulu di daerah masih sepupunya, maka ia disarankan berdakwah di daerah Belambangan, yaitu sebelah selatan Banyuwangi, yang di tempat di Jawa Timur. Ketika itu masyarakat Belambangan sedang bertimpa yaitu suatu wabah penyakit. Bahkan putri raja pun kena suatu wabah tersebut. Dewi Skardu ikut terjangkit juga, sebab tabib tersebut tidak berhasil mengobatinya. Akhirnya sang raja pun melakukan suatu sayembara yang akan mengobati suatu putrinya, sang Dewi. Jika seorang laki-laki, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya tersebut. Jika seorang perempuan, maka akan dijadikan saudara. Tapi tidak ada satupun yang sanggup mengobati putrinya dalam sembara itu. Di tengah keputusan sang Prabu mengutus Banjol Sengara mencari petapa sakti. Dalam pencarian itu, Singpati sempat bertemu dengan suatu seseorang yang pertapa sakti yang bernama Resi Kandaya. Dan Resi inilah yang memberi informasi tentang Syekh Maulana Ishaq. Pada akhirnya Maulana Ishaq meninggalkan Belambangan dan kembali ke Pasai, Aceh, karena merasa jiwanya terancam. Kemudian sebelum dia berangkat, ia akan berpesan kepada sang Dewi Skardu yang sedang mengandung 7 bulan agar kelak anaknya diberi nama Raden Paku. Setelah bayi laki-laki itu lahir, Prabu Menak Sambunyu melampiaskan kebenciannya tersebut kepada anak Maulana Ishaq dengan membuangnya di suatu laut dalam sebuah peti tersebut. Selanjutnya peti tersebut ditemukan oleh
awak kapal dagang yang Gresik yang sedang menuju suatu pulau tersebut, yaitu pulaunya itu daerah Bali. Bayi tersebut kemudian diserahkan kepada Nyai Ageng Patih, pemilik kapal tersebut. Maka bayi yang kelak dikenal sebagai Sunan Giri, yaitu dijadikan suatu anak angkat Nyai Ageng Patih, seorang budagar kaya yang kaya raya dan Gresik. Sejak saat itu, bayi laki-laki yang akan kemudian dinamakan Joko Samudro itu diasuh dan dibesarkan oleh Nyai Ageng Patih. Joko Samudro yang menginjak usia 7 tahun dititipkan dan mendapatkan julukan yang bernama itu Sunan Giri, dan dia akan dititipkan kepada Sunan Ampel di tempat yaitu di Surabaya untuk belajar suatu agama Islam. Lalu anak itu diberi gelar oleh Sunan Ampel dengan sebutan Maulana Ainul Yakin karena kecerdasannya. Yaitu Bapak akan menjelaskan yang kedua, itu kepribadian Sunan Giri. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Patih mengantarkan Joko Samudro untuk berguru kepada Raden Rahmat atas Sunan Ampel, yaitu di Surabaya. Menurut beberapa, mula pertama Joko Samudro setiap hari pergi ke Surabaya dan sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di tempat itu suatu pesantren supaya lebih fantasi dalam mempelajari suatu agama Islam tersebut. Pada suatu malam, seperti biasanya, Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu gunanya untuk melaksanakan sholat tahajud dan mendoakan murid-muridnya dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan di suatu akhirat. Sebelum dia berwudu, Raden Rahmat menyempatkan diri untuk melihat para santri tersebut yang ada di tempat suatu asrama yang sedang tidur. Tiba-tiba Raden Rahmat tersebut terkejut melihat suatu sinar yang memancar terang, dan dia melihat ada salah satu santri yang selama ini berapa saat beliau terbangun, sinar terang itu menyilaukan mata untuk mengetahui siapakah yang murid yang wajahnya itu yang sangat bersinar. Itu muka Sunan Ampel memberi ikatan kepada salah satu murid itu. Esok harinya diketahui bahwa ikatan yang diikat di sarung tersebut adalah milik Joko Samudro, yaitu Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarang lah, karena kan wajahnya bersinar. Tidak semua orang yang mempunyai sinar di wajah. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Patih datang untuk menengok Joko Samudro. Kesempatan yang digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Joko Samudro itu. Nyai Ageng Patih menjawab sejujurnya bahwa Joko Samudro ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi, yaitu di dalam peti yang digunakan untuk membuang bayi itu.
sehingga sekarang masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Patih tersebut. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan Nyai Ageng Patih agar nama anak itu diganti Raden Paku. Nyai Ageng Patih menurut saja apa yang sudah diperintahkan oleh Sunan Ampel tersebut. Dia percaya penuh kepada wali besar yang dihormati masyarakat, bahkan juga masih terhitung seseorang Pangeran Majapahit itu. Setelah bertahun-tahun belajar agama di suatu pondok, Joko Samudro dan putra Syekh Maulana, Raden Maulana dan Ibrahim, diutus oleh Sunan Ampel untuk menimba suatu ilmu di Mekah, tapi maka harus singgah terlebih dahulu untuk menemui Syekh Maulana Ishak yang sesungguhnya ayah dari Joko Samudro atau Raden Paku tadi. Sesungguhnya ayah dari Joko Samudro atau Raden Paku ternyata Sunan Ampel ingin mempertemukan Raden Paku dengan ayah kandungnya. Akhirnya ayah dan anak itu pun bertemu setelah belajar selama 7 tahun yang di tempat itu di Pasai kepada Syekh Maulana Ishak. Mereka kembali ke tempat itu di Jawa. Pada saat itulah Maulana Ishak membekali Raden Paku dengan segenggam tanah, lalu meminta mendirikan yaitu suatu pesantren yang di sebuah tempat yang warna dan bau tanahnya sama dengan yang diberikannya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan yaitu contoh nilai positif sikap Sunan Giri itu baik, karena itu bagus untuk kita menirunya. Itu dalam rangkai Sunan Giri terdapat harus kita tiru, yaitu Raden Paku sementara bersifat jujur dan berani saat ditanya mengenai ikatan sarungnya oleh Sunan Ampel. Beliau tanpa ragu menjawab tanpa rasa takut. Saat berdagang juga ia selalu melaporkan penghasil yang didagangkannya kepada Nyai Ageng Patih dengan jujur, tidak mengambil suatu hak yang bukan dimilikinya. Dan dia suka menolong kepada sesama walaupun harus berkorban materi yang banyak. Dia tidak memandangi siapapun, dan dia juga taat kepada perintah orang tuanya, yaitu ayahnya, atau membuka suatu pesantren yang sesuai dengan tanah yang diberikan kepadanya, serta menaati perintah gurunya yaitu Sunan Ampel dalam memutuskan sesuatu yang diawali dengan berpikir atau bertakbur. Selanjutnya ia memohon izin kepada orang tuanya tersebut, seperti hal yang ketika beliau yang mendirikan suatu pesantren tadi. Nah, yang tadi Bapak udah jelaskan, sekarang Bapak ingin melakukan, sekarang Bapak akan menyimpulkan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishak, yaitu seorang ulama yang Gujarat yang menetap di suatu Pasai yang kini bernama Aceh. Ibunya bernama Dewi Skardu, putri Raja Hindu Belambangan di suatu tempat yaitu di Jawa Timur, yang bernama Prabu Menak. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Patih mengantarkan Joko Samudro untuk berguru kepada
Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa mula, pertama Joko Samudro setiap hari pergi ke Surabaya untuk sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyerahkan agar anak itu mondok saja di tempat itu, di suatu pesantren, supaya lebih konsentrasi dan mempelajari suatu agama, itu agama Islam. Contoh yang bisa kita tiru tentang nilai positif Sunan Giri tersebut yaitu bersifat jujur, berani dan tanggung jawab, dan apa yang tidak yang dipunyainya dia tidak mau mengambilnya. Sekarang Bapak akan melakukan suatu tugas rumah, yaitu sekarang kalian menuliskan tentang tugas. Itu ada 5 tugas untuk kalian. Yang satu, siapa nama orang tua Sunan Giri. Dan 2, apa nama asli Sunan Giri. 3, Sunan Ageng Patih mengantarkan Joko Samudro untuk berguru kepada. 4, Sunan Giri senantiasa bersifat adalah. Yang terakhir yaitu sebutkan apa saja nilai positif tentang Sunan Giri. Nah, tugas tadi kan sudah Bapak jelaskan, berarti kalian sudah bisa menjawabnya di rumah nanti, dan itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan nanti terima konsekuensinya dari Bapak. Sekarang kita berkemas-kemas untuk pulang, berhubung waktunya udah habis. Yaitu Bapak akan mengambil alih, yaitu berdoa bersama-sama. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, tadi kan Bapak sudah menjelaskan, semoga Bapak jelaskan bermanfaat untuk kita semuanya, dan sifat Sunan Giri tadi baik untuk kita tiru. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.